aku. Katolik betulan. Apa yang kamu tahu tentang Katolik coba? Gerejanya namanya apa? Gereja agak jauh di kota lah. Kalau kami kan orang pedalaman. Oh, orang kampung di mana, Dek? Di Putusibau daerah Putusibau. di pedalaman tuh kak. Bentar ya, sedikit ya. Listrik pun payah kak. Kan alam semesta gitu. Nggak mungkin manusia cuman hidup mati sudah gitu, mati dalam tanah. Nah, kalau gitu Yesus itu apa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Tuhan nggak dia? Kalau yang dapet saya sih Tuhan, tapi pikiran saya tapi bukan, mustahil lah kalau dia Tuhan kok mati sama manusia, masa kalah, mustahil loh mbak. Nah, udah pernah belajar agama Islam? Pernah dikit, pernah ke masjid, saya sholat Jumat waktu itu sama teman. Kamu sholat Jumat ngapain? Ikut teman mbak, diajak teman, saya ikut ngaji sama teman muslim itu waktu kecil. Bisa ngaji? Sedikit lah, batas aja gitu, ya paham dikit lah. Tapi tidak mau mengakui diri sebagai orang Islam? Lama mbak, keluarga lah mbak si itulah. Maksudnya? Dari keluarga lah gitu, tekanan gitu dari keluarga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kristen gitu. Umurmu berapa sekarang? 23. Gini, Uni kan tidak mau mengizinkan orang-orang yang cenderungnya itu bisa jadi itu berbohong ya. Karena walaupun kamu mengaku Katolik, Uni belum tentu percaya. Ya. Nah, makanya Uni tanya tadi, kamu tidak tahu paroki sementara kamu Katolik. Apa yang kamu tahu tentang Katolik? Pernah berdoa doa Kristen tahu? Doa kekristenan tahu? Ricardo?
patah-patah so. Milik aku kak. Ini aku. Ya, karena kalau orang Kristen tidak tahu paroki, itu sama seperti orang Islam nggak tahu masjid itu apa gitu. Jadi kita nggak mau, kita tidak mau menghujat kamu, tidak mau menyalahkan kamu, tapi kita juga punya ketegasan dalam hal informasi. Kalau ada orang ngaku Katolik, kita tes dulu apakah betul Katolik. Kita nggak langsung terima, karena bagi kita itu dalam menyampaikan kebenaran, apalagi agama, itu wajib kejujuran, karena kita bicara kebenaran. Kamu betul-betul Kak, Katolik. aku Apa tadi yang bisa masuk tadi ke Komal Bang Zuma, tadi ada tuh yang kenal sama aku ini. Tadi jam berapa Iya, masuk tadi? kamu masuk ke Komal Bang Zuma, iya. Tapi bagaimana cara Uni memvalidasi kamu itu betul-betul Katolik supaya tidak terjadi fitnah di Komal ini gitu? Karena agak lain orang Kristen bertanya tentang Bible ke Uni. Khawatirnya kamu nanti Islam yang menyamar. Saya nggak mau saudara saya menyamar. Dosa besar itu. Enggak kak, emang tadi ada ke KTP aku. Katolik betulan. Apa yang kamu tahu tentang Katolik coba? Gerejanya namanya apa? Gereja agak jauh di kota lah. Kalau kami kan orang pedalaman. Oh, orang kampung di mana, Dek? Di Putusibau daerah. Putusibau. Di pedalaman tuh kak. Bentar ya, kecil ya. Listrik pun payah kak. Putusibau, Kapuas, Hulu Regensi, Kalimantan Barat. Ya. Kalbar jauh itu dalam tuh nih. Oh, pantas ya, banyak nggak tahu. Oke. Mana aku kak? Oke, kita maklumi ya, Dek ya. Untuk saat ini kami berprasangka baik sama kamu ya, Dek. Ada katedral nggak di situ? Ada katedral di situ. Apa katedral tuh? Saya sih dia masuk gelap. Katedral. Ilegal saya sini. Oh, memang awam ini kayaknya nih. Gini ya, Ricardo. Uni belum percaya kamu Katolik, tapi ya sudahlah ya. Pertanyaan kamu saja ya. Uni belum percaya kamu Katolik ya, Dek ya. Uni tidak mau merendahkan saudara-saudara Katolik lain dengan cara apa? Mengizinkan orang yang ngaku Katolik tapi ternyata nggak paham Katolik. Kita tidak mau apa ya namanya seolah kita nanti memfitnah nanti ya. Oke, silakan. Kamu tadi bertanya Galatia pasal 3:13. Di Galatia pasal 3:13 itu tertulisnya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Apa yang mau kamu tanya di situ, Dek? Yang terkutuk itu kan ada orang dua tuh di salib. Yang terkutuk itu siapa-siapa yang mati di tiang salib, kan tertulisnya terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Jadi siapapun yang mati di tiang salib itu mati terkutuk dalam pandangan Yudaism. Karena dalam perjanjian lama orang yang melakukan dosa besar, salah satunya penghujatan terhadap Tuhan, mengaku sebagai nabi palsu, itu matinya mati terkutuk, salah satunya mati di salib gitu. Dalam pandangan Yahudi. Dalam pandangan Kristen maksudnya adalah Yesus ini adalah Tuhan yang menebus kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Artinya Yesus itu dia bukan orang terkutuk, tapi gara-gara hamba yang diciptakannya terkutuk, dia jadi terkutuk gitu. Tapi saya iya kak, sedikit-sedikit Ya? paham Islam. Kebanyakan soal sini kan teman-teman Muslim kerja, jadi saya paham lah. Nah, coba tanya Islam aja deh, lebih bagus karena ini Islam. Tapi sini Islam KTP juga, Islam KTP lah sini. Kebanyakan teman aku ini. Ya nggak apa-apa, makanya apa kamu sudah mengerti bahwa kamu percaya nggak Tuhan itu ada? Percaya? Menurut kamu Tuhan itu seperti apa? Tuhan. Kalau tidak ada kitab suci di dunia, kalau kamu percaya dunia ini diciptakan oleh entitas yang disebut dengan Tuhan, menurut kamu seperti apa kira-kira Tuhan itu? Tanpa kitab suci. Nggak tahu saya. Menurut kamu kira-kira
Tuhan itu satu, dua, atau tiga? Satu. Yang masuk akal satu. Kenapa Tuhan harus satu? Kenapa nggak boleh 2, 3, 5, 10, 100? Kebanyakan Kak Tuhan gitu. Kebanyakan. Pilih mana gitu. Oke, berarti kamu tidak mungkin Tuhan itu banyak. Berarti menurut akal rasiomu Tuhan itu satu, betul? Ya. Betul. Nah, coba menurut Kristen di dalam kitab mereka, setahu kamu Tuhan ada berapa? 3. Belum tahu, tahu nggak? Nah, Apa, Kak? gini ya, ini dimasuk di sini, kita pakai akal ya. Kalau kita ini tahu tentang Tuhan, itu taunya dari kitab suci. Paham? Kecuali kita pernah ketemu Tuhan. Nah, secara rasio manusia itu berpikir bahwa nggak perlu takut dihujat, Ricardo. Mencari kebenaran itu tidak perlu takut dihujat. Kalau dihujat itu kami udah puas dihujat, nggak masalah. Dihujat itu tidak mengurangi. Kamu dihujat tidak mengurangi harga dirimu. Kamu dihujat tidak mengurangi rezekimu. Kalau kamu dihujat untuk mencari kebenaran, maka pahalamu lebih besar. Abaikan saja, ya. Jadi kalau seandainya kamu dihujat untuk mencari kebenaran, justru itu menunjukkan bahwa kamu siap untuk mencari kebenaran dan memperjuangkan kebenaran itu. Nah, maka kalau secara rasio kamu sudah tahu bahwa Tuhan itu tidak mungkin lebih dari 2, maka carilah agama yang memperkenalkan Tuhan itu cuma satu. Nah, agama mana yang Tuhannya cuma satu? Yahudi dan Islam. Kenapa? Kalau Kristen bukan satu murni, tapi Trinitas, 3 dalam 1. Nah, kamu pilih di antara 2 ini, agama Yahudi dan agama Islam. Lalu gimana menentukan antara agama Islam dan Yahudi itu agama yang benar? Lihat apa hukum-hukum yang diberlakukan oleh Yahudi dan apa hukum-hukum yang diberlakukan oleh Islam. Kalau hukum di dalam kitabnya Yahudi dan Islam itu menghilangkan akal sehat, mematikan hati nurani, bertentangan dengan naluri manusia, ya, maka tidak mungkin itu ajaran benar. Contohnya gini, menurut kamu Tuhan itu maha pengasih nggak? Nah, tahu ya Kak. Santai, nggak usah takut. Tidak perlu takut kalau mau belajar. Kalau bahasa saya, kamu mengerti nggak bahasa saya dulu? Tunggu, kamu pernah sekolah? Tuhan lah. Sekolah sampai mana, Dek? SMA saja. Oke. Itu pun kelas 2 udah berhenti. Kelas 2 sudah berhenti. Oke. Jauh Membaca ke bisa? sekolahnya. Bisa lah. Membaca bisa? Bisa membaca. Nah, jadi begini adikku ya, Tuhan itu kita tahu dari kitab suci. Kenapa kita tahu dari kitab suci? Kalau ada 5 orang datang kepada kamu menawarkan Tuhan, maka bisa jadi mereka berbohong. Supaya kita tahu mereka tidak berbohong adalah dengan lihat apa yang mereka bawa, dari mana mereka tahu tentang Tuhan. Kalau mereka mengaku misalnya saya bertemu dengan Tuhan langsung, bisa jadi yang bertemu dengan mereka itu iblis. Maka cara menentukan mana agama benar dan tidak adalah lihat ajarannya. Kalau ajarannya itu merugikan penganut agama itu dan merugikan orang lain, maka ini bukan dari Tuhan, pasti dari setan. Contoh, di dalam ajaran Islam diperintahkan untuk berbuat baiklah dan bersikap adil lah gitu. Jadi nggak mungkin setan mengajak kita untuk bersikap adil. Tapi kalau ada ajaran begini, kasihilah musuhmu, tapi kepada keluarga kalau ada yang marah, hukum. Nah, ini ajaran lain nih. Masa ajaran ini menyuruh kita untuk mengasihi orang yang jahat kepada keluarga kita, yang mengganggu orang tua kita, tapi kepada keluarga sendiri, kepada saudara sendiri harus tegas keras, marah saja harus dihukum. Nah, ini ajaran yang bertentangan dengan naluri manusia, bertentangan dengan akal sehat. Makanya tema kali ini adalah orang Kristen menolak akal sehat. Gitu.
Dan kalau kita lihat misalkannya kebenaran suatu agama itu, tidak mungkin agama itu disampaikan oleh orang yang terbiasa berbohong. Maka lihat siapa penyampai agama itu. Kalau yang menyampaikan agama itu adalah orang yang tidak pernah berdusta, maka itu pasti kabar benar karena datang dari orang benar yang jujur. Kalau datang dari orang yang gampang berdusta, ya berarti itu bisa jadi adalah fitnah atau hoax semata. Nah, saya agak bingung karena kamu tinggal di pedalaman dan sekolahnya sampai SMA. Saya mau memaparkan itu takut kamu nggak ngerti. Saya minta kamu bertanya aja, ya kamu bertanya aja. Kalau bertanya tentang Islam lebih baik, kalau bertanya tentang Kristen, nah nanti saya pakai tafsirnya orang Kristen aja untuk menjawab kamu ya. Boleh ya? Lebih baik tanya tentang Islam itu sih. Saya tuh senangnya ditanya. Karena kalau saya mau memaparkan materi, saya takut nanti bahasa saya nggak kamu pahami. Kamu kebingungan nanti. Karena belajar itu harus sistematis. Saya nggak mungkin ajarkan kamu teorema Pitagoras, tapi kamu nggak tahu beda X dan Y, nanti nggak bisa, saya yang bingung nanti. Ya? Kamu tanya aja nanti. Oke, kita sapa di sini ada Mawar nih. Halo Mawar. Halo Mawar. Oke. Oke, jadi kita masuk ke ini ya, pengantar ilmu filsafat. Kenapa kita penting kalau dalam Islam ini? Nama ilmunya ilmu mantik, teman-teman ya. Nama ilmunya ilmu mantik. Kenapa kita harus belajar filsafat? Karena kita bicara tentang akal dan logika. Akal dan logika adalah kemampuan berpikirnya manusia yang menjadi natur dari manusia itu sendiri yang membedakan dia dengan hewan. Halo Pak Tukang Ota. Halo juga Bu. Ya, ada yang mau disampaikan Pak, agamanya apa Pak? Saya Islam Bu, cuma kok namanya Uni Repa, emangnya Uni ini dari mana ya? Sumatera Barat Pak. Oh, pantas lah namanya. Sama kita Bu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Sumatera Baratnya mana Bu? Bukit Tinggi Pak. Tema kita diskusi lintas agama. Nanya-nanya pribadi saya nggak terima gitu ya Pak ya. Iya. Ada Ya, yang saya mau cuma ditanyakan penasaran aja, karena saya selalu mengikuti apanya Uni Repa ini kan, orang mana kok namanya sama kayak orang Minang, jadi aku penasaran aja cuma. Oke. Udah ini ya. Iya udah. Turunkan aja. Nggak apa. Oke, teman-teman ya. Kenapa kita harus sedikit belajar filsafat ini? Walaupun saya tidak menjadikan pembelajaran prioritas, seandainya saya mau mendalami sebuah ilmu magister nanti, paling kalau tidak ada agama pembelajaran Islamnya, paling saya mentoknya di psikologi nanti. Saya nggak akan ambil di filsafat ya. Nah, jadi kalau kita bicara filsafat ini apa sih? Dari semantik ya. Kalau kata filsafat ini dalam tata bahasa etimologinya ya, berasal dari, kalau kita lihat falsafah dari kata filosofia ya. Yang artinya adalah cinta, kebijaksanaan atau wisdom atau hikmah. Kemudian di dalam ilmu filsafat ini ada sistem atau sistem ilmu yang membatasi akal manusia ini, mana yang betul-betul masih akalnya akal normal, mana yang sudah tidak melampaui akal atau sudah rusak gitu ya, cara berpikir atau statementnya rusak gitu. Makanya ada istilah logical fallacy, kesesatan dalam berpikir, ada istilah-istilah yang disebut dengan epistemologis dan ontologis. Kenapa kita harus belajar? Karena tema kita terkait tentang Kristen menolak akal sehat. Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau kita lanjut teman-teman, tokoh-tokoh yang menjadi bapak filosofi atau bapak filsafat dalam kaidah general atau yang masyhur
dari kalangan Yunani adalah salah satunya Plato ya. Plato yang lahir pada tahun 427 sampai 348 sebelum Masehi. Nah, dia seorang filsuf Yunani yang masyhur, murid Socrates dan guru Aristoteles ya. Si Plato ini murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles ya. Kemudian Aristoteles sendiri dari tahun 382 sampai 322 sebelum Masehi. Orang Yunani itu sudah cenderung mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab, seperti keberadaan Tuhan dan penciptaan dunia ini. Nah, lanjut, kemudian ada tokoh filsafat yang cukup terkenal, yaitu tokoh filsafat Islam bernama Al-Farabi tahun 870 sampai 950 Masehi. Dia adalah filsuf terbesar sebelum adanya Ibnu Sina. Dan kemudian ada René Descartes tahun 1590 sampai 1650. Sebenarnya kalau saya mengatakan kita ini pada dasarnya common sense-nya adalah filsafat. Filsafat itu sendiri adalah kita gitu ya. Cuman yang mana dulu orangnya gitu. Nah, kemudian banyak ada Immanuel Kant dan kemudian ada Theodor Bremelt. Nah, kalau kita melihat objek filsafat ini banyak sekali, ada objek material, kemudian apa permasalahan di dalam filsafat, kemudian ada yang disebut dengan pendapat-pendapat para filosof. Itu saya tidak lebih tekankan di sini. Saya masuk ke dalam ranah kenapa kita harus menggunakan akal dan apa pentingnya kita mempelajari ilmu mantik atau ilmu logika, teman-teman. Karena ketika kita berbicara itu, kita tidak boleh keluar dari kaidah logika sehat, logika sederhana. Seperti kalau saya katakan ini botol, teman-teman, maka saya tidak boleh mengatakan bahwa ini botol. Ini nggak boleh. Saya katakan ini botol, maka ini tidak mungkin botol karena bentuknya berbeda. Kecuali ada tambahan kata, botol gepeng. Nah, masalahnya tidak lazim ya. Jadi tidak boleh dikatakan ini botol, bentuknya seperti ini, tiba-tiba kita katakan ini juga botol. Kalau kita katakan ini botol, ini juga botol, itu masih masuk akal. Kenapa? Ada ciri-ciri yang menyamai mereka berdua. Apa itu? Mereka besar, panjang ke atas, lalu bisa diisi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Begitu juga dengan gini, ini juga botol. Walaupun bentuknya berbeda, tapi diklasifikasikan botol. Ini pelan-pelan ya. Ini kadang-kadang pembelajaran yang mudah tapi berat buat Oten ya. Nah, Oten pauknya nauzubillah. Nah, ada perbedaan di antara ketiga botol ini. Botol satu bukan botol kedua bukan botol ketiga, tapi sama-sama botol. Ada berapa botol? Pinter, 10. Ya, Oten pasti gitu tuh, 10 kata mereka ya. Sekali lagi kita ulangi ya. Ini apa? Ini botol. Botol satu bukan botol kedua bukan botol ketiga, ketiga-tiganya botol. Ada berapa botol? Kalau di Kristen dia bilang satu botol. Nah, kenapa orang Kristen itu pada akhirnya bicara dengan tanpa akal? Karena mereka menghilangkan esensi. Botol ini bukanlah botol ini bukan ini, tapi ini berapa botol? Mereka mengatakan ini satu. Kalau ini satu, maka harusnya botol ini adalah botol ini adalah botol ini, atau satu paket. Boleh dikatakan satu paket asal kita masukkan dalam satu tempat yang sama. Nah, konsekuensi iman orang Kristen itu, kalau Tuhannya dikatakan satu, maka Tuhannya satu paket. Karena Tuhan pertama bukan Tuhan kedua bukan Tuhan ketiga, maka Tuhannya satu apa? Satu paket. Gitu ya. Ini ilmu mantik ini. Ini yang disebut dengan ilmu hakikat atau ilmu ontologis, keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Kita contohkan lagi. Bagaimana keadaan sebenar-benarnya tentang ini? Ini keadaannya adalah lonjong tinggi, botol panjang. Tiba-tiba dikatakan botol. Ada yang gepeng begini, maka ini tidak bisa dikatakan botol. Ya, ini tidak bisa dikatakan botol. Nah, atau dalam dunia hewan-hewanan, saya selalu pakai analogi ayam dan bebek. Ayam dan bebek itu hakikatnya unggas, masuk klasifikasi unggas. Tapi ayam bukanlah bebek, bebek bukanlah ayam. Kenapa? Karena memang ayam dan bebek memiliki ciri yang berbeda-beda. Seperti ayam lazimnya tidak punya selaput di kaki. Kalau ada ayam yang punya selaput di kaki, ayam cacat namanya, atau ayam denom baru.
ayam denom baru. Ya, makanya ada istilah burung itu pun banyak ragamnya. Burung ekor panjang, burung hidung pendek, burung hantu blau, burung ini itu ada. Dari jenis yang burung aja itu banyak. Sama ayam juga ada. Ayam jantan, ayam betina, ayam batik, ayam kampung, ayam kota, ayam pendek, ayam kate. Padahal sama-sama ayam. Nah, sedangkan dalam klasifikasi dalam unggas saja tidak bisa dikatakan semuanya sama. Nah, apalagi Tuhan. Kalau ada yang mengatakan bahwa manusia adalah Tuhan, dia sedang munafik dan bertentangan dengan dirinya sendiri. Ini secara ontologis. Karena secara ontologis Tuhan itu tidak memiliki sifat kemanusiaan. Jadi kalau ada Tuhan yang memiliki sifat kemanusiaan, maka dia bukan Tuhan. Ya. Nah, ini kalau kita bicara menggunakan akal. Tapi maaf, dengan teman-teman Kristen kita tidak bisa menggunakan akal kalau bicara, tapi pakai imani saja, gitu. Makanya judul kita itu sesuai bahwa orang-orang Kristen menolak menggunakan akal. Oke, kita masuk ke ilmu filsafat kita. Kita baca ada beberapa metode filsafat. Metode itu dari kata metodos, meta dengan hodos jalan, artinya cara jalan, ya, cara kerja. Metodenya, Unirifa kalau menginjili metodenya apa? Metode komparasi, guys. Kenapa pakai metode komparasi? Ya enak begitu biar ketampol otennya. Metode Unirifa apa? Metode ayam bertelur, kan gitu. Ayam bertelur kayak mana? Ini filosofinya. Apa metode Unirifa? Metode hari ini ada cabut lidah oten. Nah, jadi itu namanya adalah metode. Nah, metode filsafat ada beberapa, teman-teman. Yang pertama adalah metode maitutik dialektis Socrates. Metode Socrates terkenal dengan nama maitutik maitutik. Kenapa aku nggak suka belajar filsafat, teman-teman? Karena banyak menggunakan bahasa Yunani dan aku nggak suka. Aku lebih senang bahasa Arab, bahasa Al-Qur'anku, ya. Nah, tapi masalahnya bahasa filsafat ini banyak menggunakan bahasa Yunani karena memang penggagas-penggagasnya itu dari orang-orang Yunani yang sebelum Masehi hadir, ya, sebelum Yesus lahir, ya. Nah, jadi metode Socrates terkenal dengan nama maitika, teknik kebidanan. Socrates dalam mempraktikkan lewat percakapan, nah dialektika ini, ya. Dia senantiasa menggunakan setiap kesempatan untuk berdialog dengan siapa saja yang berjumpa dengan dia. Jadi Socrates ini termasuk orang yang senang berdialog. Dialektika. Kenapa? Dengan dialektika akhirnya kita tahu pandangan orang, pikiran orang, dan ini yang kita sedang lakukan sekarang ini. Jadi kalau ada orang dialog dengan kita nggak pakai akal, maka ya itu bukan dialog, itu namanya treatment, ngobrol mau DGJ, ya. Nah, lewat percakapan inilah ia melihat dengan jelas adanya kebenaran-kebenaran individual yang ternyata bersifat universal. Nah, ini maksudnya apa? Jadi setiap orang itu ketika mereka memberikan pandangan secara common sense-nya, contoh kayak si Ricardo bilang tadi gini, Tuhan itu satu. Itu kan kebenaran pribadi dia, tapi ternyata kebenaran pribadi dia itu menjadi kebenaran universal. Karena memang secara universal diakui Tuhan cuma satu. Nah, itu namanya metode dialektika. Makanya kita harus ngobrol dengan kawan-kawan kita Kristen juga, gitu loh, supaya kita tahu yang mereka iman itu seperti apa. Kemudian lewat percakapan inilah ia melihat dengan jelas adanya kebenaran-kebenaran individual yang ternyata bersifat universal. Metodenya disebut metode dialektis karena Socrates selalu mengajak orang untuk bercakap-cakap guna mengungkap apa saja yang memang ada dan tersimpan dalam jiwa dan pikiran seseorang. Jadi Socrates itu ngajak orang ngobrol, tapi bukan ODGJ, ya. ODGJ nggak usah diajak ngobrol, habis waktu kita, ya. Mending ngomong sama kipas lah, setidaknya bisa kena angin gitu. Yang kedua adalah metode silogistik dedukatif Aristoteles, ya. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, kata Aristoteles. Dua metode itu adalah induktif dan deduktif. Induktif dan deduktif menarik kesimpulan yang bersifat umum dari hal-hal yang khusus. Sebaliknya, deduktif menarik kesimpulan berdasarkan dua kebenaran yang pasti dan tidak diragukan, yang bertolak dengan sifat umum ke khusus untuk meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar. Ini agak sulit kalian pahami. Oke, mungkin saya kasih contoh lah. Silogisme itu terdiri dari premis-premis. Contoh, penyembah selain Allah adalah kafir. Itu ya, itu secara umum, ya.
penyembah selain Allah adalah kafir. Itu premis umum. Premis khususnya atau premis minor, premis mayor tadi, premis minor. Katolik menyembah selain Allah. Maka kesimpulannya adalah orang Katolik kafir. Gitu ya. Gitu Mbak. Iya. Premis mayornya, yang menyembah selain kepada Allah itu kafir. Premis minornya, Katolik menyembah selain kepada Allah. Kesimpulannya, Katolik itu kafir. Gitu silogisme namanya itu. Yang bertanya Mbak, ini Mbak, ada komen netizen apa? Apakah Syiah itu agama yang benar? Kata Mbak. Syiah itu bukan agama. Syiah itu salah satu sekte. Iya, Kristen Bukan juga, agama. Katolik konsisten gitu, Syiah. Bukan. Syiah itu istilah, artinya pengikut. Mereka adalah orang-orang Islam yang mengklaim mengikuti Imam 12. Kalau mereka tidak lepas dari rukun Islam, ya mereka tetap Islam. Kalau mereka tidak menganut rukun Islam, ya mereka bukan Islam. Kalau mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad, ya mereka kafir, munafik. Tergantung kepada mereka lah. Syiah itu bukan agama. Sama seperti Kristen, sekte, bukan agama. Ya, silakan. Apalagi pertanyaannya, Ricardo? Mereka doktrin saya Mbak, jadi kurang lah gitu. Iya, makanya kamu bertanya saja, adikku. Coba yang paling penting itu kamu pengenalan tentang Tuhan dulu aja, Dedek. Pengenalan tentang Tuhan dulu lah. Menurut kamu Tuhan itu mungkin nggak manusia? Kalau dia Mungkin, manusia, Tuhan. nggak mustahil lah Mbak. Kalau dia manusia, Kenapa? Kenapa Tuhan mustahil jadi manusia? dia akan menciptakan alam semesta. Ya kenapa? Oh, jadi manusia tidak mungkin menciptakan alam semesta gitu. Nggak mungkin manusia cuman hidup mati sudah gitu, mati dalam tanah. Nah, kalau gitu Yesus itu apa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Tuhan nggak dia? Kalau yang doktrin saya sih Tuhan, tapi saya pikiran saya tapi bukan, mustahil lah kalau dia Tuhan kok mati sama manusia, masa kalah, mustahil loh Mbak. Terus kenapa masih jadi Katolik terus? Itu Nah, udah pernah belajar agama Islam? pernah dikit, pernah ke masjid, saya sholat Jumat waktu itu sama teman. Kamu sholat Jumat ngapain? Ikut teman Mbak, diajak teman saya ikut. Tapi nggak mau masuk Islam? Dulu ada Mbak kepikiran mau masuk Islam, tapi Apa alasan nggak mau Di masuk Kali Islam? izin nih, di Kalimantan memang banyak yang kayak gini. Tempatku juga banyak gitu. Belajarnya itu mereka praktek dulu, ikut-ikut orang. Tapi nggak apa-apa sih. Mereka Banyak itu. Jadi gini, itu Iqbal. memang banyak yang kayak gitu. Percaya. Jadi aku. gini, mereka ini punya hak untuk belajar dengan cara mereka. Tapi kalau memang betul-betul mereka mencari kebenaran, kita harus dampingin. Jadi Ricardo gini ya Dea, Islam itu agama yang tidak boleh bias, tidak ambigu dan jelas. Tidak boleh mencampurkan yang hak dengan yang batil. Maksudnya apa? Islam itu harus syahadat. Kenapa? Percuma kamu sholat kalau kamu tidak mengikrarkan syahadatmu dan kamu tidak menyatakan bahwa Tuhanmu adalah Allah. Makanya yang kamu lakukan itu sholat Jumat kah, tapi nggak apa-apa untuk belajar biar kamu tahu rasanya gimana gitu. Ya, maka rugi kiranya kamu sholat tapi nggak dapat pahala. Sebaiknya kamu pernah juga Mbak ikut-ikut ngaji sama teman muslim itu waktu kecil. bisa ngaji. Sedikit lah, bata saja gitu, ya paham dikit lah. Tapi tidak mau mengakui diri sebagai orang Islam. Nama Mbak, keluarga lah Mbak, si itulah saya. Maksudnya?
dari keluarga lah gitu, tekanan gitu dari keluarga gitu. Oh, jadi karena lebih takut sama keluarga daripada sama Tuhan gitu. Tuhan, keluarga bisa menyelamatkan kamu nggak Enggak, kalau dari mati, siksa api neraka? enggak mungkin lah. Jadi laki-laki yang berani untuk mengambil keputusan, konsistensimu dipertanggungjawabkan di sini. Buat apa hidup di dunia kalau takut kepada makhluk Allah yang juga akan mati sama seperti kamu? Keluarga tidak mampu menyelamatkan kamu dari siksa api neraka. Kalau kamu percaya ada Tuhan yang mampu, gini ya cara berpikirnya gini loh. Kalau kita percaya ada Tuhan yang mampu menciptakan langit dan bumi dan mampu memberi kita nafkah, kalau kita menyembah kepada Tuhan itu, apa yang perlu kita takutkan lagi? Apa coba yang perlu kita takutkan lagi? Kecuali kamu belum percaya kepada Tuhan itu mampu melindungi kamu gitu. Kalau kamu sudah percaya bahwa dia mampu melindungi kamu, apa yang perlu kamu takutkan lagi? Kita semua bakalan mati kok, caranya yang beda. Saya akan mati, kamu akan mati, orang tuamu akan mati, semua akan mati. Caranya aja beda, waktu dan caranya aja beda. Mati itu kepastian, belum ada obat penghambat mati saat sekarang ini. apakah Ketika kamu percaya, ya, apakah Bohat masuk Islam? maksudnya? Bohatkah masuk Islam? Saya bilang. La, bismillahirrahmanirrahim. La yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak meminta, Allah tidak memberikan, tidak membuat umat hamba-hamba Allah itu berat. Ya, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian kepada kita, melainkan apa yang sanggup kita lakukan. Melaksanakan Islam itu sangat mudah. Ikrar syahadat itu mudah, membenarkan di hati mudah, melakukan memang sulit. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa, dan sulit pun tidak membuat kamu kecapean. Perintahnya cuma sholat, zakat, puasa, naik haji bila mampu. Itu dulu. Dan sholat itu tidak ada orang yang mati karena sholat, kecuali mati sambil sholat karena dicederai orang lain, seperti Umar ibn Khattab sedang sholat ditombak dari belakang, car, ditusuk. Atau seperti kemarin yang terjadi itu, Abu Bakar Cisi di Perancis yang lagi sholat sujud ditusuk 50 kali dia sama orang yang benci sama Islam. Dan bagi kami itu mati yang menjadi cita-cita gitu. Justru ketika sholat dibunuh orang itu mati yang indah bagi kami. Jadi tidak ada upaya sholat itu membuat kita terengah-engah capek. Justru banyak orang yang membuang keringatnya di tempat gym untuk membentuk tubuhnya itu. Sholat tidak memberatkan siapapun, bahkan tidak perlu bayar sholat itu. Berzakat pun cuma sekali setahun, berpuasa pun dalam sebulan, ya. Tapi kami di gereja bayar, Mbak. Di gereja kenapa? Bayar, Mbak. Bayar. Iya, Bayar di gereja kamu. ya, Mbak, bayar, Mbak. Nah, mana kamu mau beribadah? Kamu beribadah, harusnya kamu yang dikasih rezeki sama Tuhan, malah kamu yang bayar lagi, kan lucu. Katanya pakai pelantara, Mbak, kalau mau itu doa katanya. Itu saya bingung, Mbak. Nggak kayak Menurut Islam kamu gitu. kalau pakai perantara berarti Tuhan budek gitu? Itu saya bingung, Mbak. Nggak kayak Islam. Islam kan masjid kan terbuka, Mbak, malah terbuka. Kayak Nah, makanya. kalau gereja kan seminggu sekali, Mbak. Bayar lagi. Bentar. Pak, gini aja deh, Ricardo, gini aja deh. Kita tidak usah bicara tentang agama Kristen dulu. Kita bicara hati ke hati aja. Menurut kamu kenapa Islam ini tidak bisa diterima sebagai agama yang baik? Atau kenapa kamu nggak masuk Islam gitu? Apa alasannya? Ada nggak kira-kira yang aneh di Islam ini gitu? Takut sunat saya, Mbak. Takut sunat. Gimana? Takut sunat saya, Mbak. Bentar, telepon. Gimana? Takut sunat. Takut sunat. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan itu. Kamu laki-laki, nggak sepatutnya kamu
takut disunat itu. Nggak habis kok, nggak habis barangmu disunat kok. Justru kamu bersih kalau disunat itu. Tapi ada yang kepotong tuh mbak, yang semua yang kepotong tuh. Itu nggak tahu lah aku kalau woi, siapa yang nyunat orang sampai kepotong semua itu? Iya, ada berita-berita yang kepotong tuh, yang dia kasih kompensasi 1,7 M tuh, kepotong semuanya tuh. Tak tahu lah aku tuh kalau kayak gitu. Gimana tuh Iqbal? Gimana kejadian begitu tuh? Kalau masalah itu Ada. tuh ini nggak tahu. Ada berita masalah itu, ada itu. Kepotong. Jadi kamu semuanya. takut gitu? Iyalah, mak, nggak takut dia itu. Tapi nggak apa-apa masuk neraka gitu? Janganlah. Lebih takut mana? Dipotong bersunat atau masuk neraka? Neraka. Ya udahlah. Ya udahlah, gini aja, kamu tuh berpikir dulu aja. Kalau kamu sudah siap nanti kasih tahu sama Bang Iqbal ya. Kalau mau mualaf nanti dibantu sama Bang Iqbal, ditunjukkan tempatnya di situ. Ada masjid di situ kalau mau mualaf nanti ya. Saya dutan mbak. Di Malaysia. dekat Iqbal ya Bang. Malaysia saya mbak, Malaysia ini. Nah, iyalah ke Ponti kau ke Sintang situ, ngapain kau pusing? Di Malaysia, kalau balik ini bahaya bulan ini. Ya, pergilah ke Sintang, baliklah. Saya di Malaysia bang, kalau balik bang bulan ini akan polis bang. Jadi saya bang Berarti kau di mana, di Koceng, di Sarawak saya. Sarawak? Ya, kerja di Malaysia saya mbak. Bang, Tunggulah kau balik nanti Kalbar. habis tahun ini ya bang kalau balik. Malaysia banyak masjid. Habis tahun ini ya bang kalau balik. Malaysia banyak masjid. Habis tahun ini ya bang kalau balik. Mana masjid sini, kecuali dekat Brunei lah banyak sana tuh. Ini teman-teman ya, bentar. Saudara kita ini awam teman-teman. Beliau cuma tamat sekolah SMA kelas 2. Beliau tinggal di kampung pedalaman dan bekerja pun di Malaysia. Ini ya Dek, bagian ini ya di pertukangan ya. Bagian penebangan hutan enggak? Penebangan hutan. Jadi kita maklumi pengetahuan beliau yang terbatas ya, kita hargai beliau, kita tidak perlu menghujat. Beliau agamanya Katolik. Semoga Allah memudahkan beliau untuk belajar sedikit demi sedikit ya. Kita pandu beliau untuk tahu. Secara rasio beliau tidak memiliki kecenderungan kejiwaan yang bermasalah. Beliau tadi katakan bahwa tidak mungkin Tuhan itu banyak. Artinya kalau beliau mau belajar kita biarkan ya. Tapi pelan-pelan teman-temannya. Tidak bisa kita langsung berubah orang begitu saja ya. Tapi dengan beliau diizinkan Allah naik ke komal ini sudah suatu progres yang bagus loh. Kenapa? Karena dimudahkan beliau untuk berjumpa dengan Iqbal, dengan saya, dengan teman semua. Mudah-mudahan beliau ini bisa mengerti apa yang kita sampaikan, paham, dan kemudian insya Allah bisa menjadi wasilah beliau mengenal Allah gitu ya. Tapi kalau untuk alasan tak mau jadi Islam karena nggak mau disunat, takut terpotong semua itu tuh nggak alasan itu ya Ricardo ya. Takut terpotong barangnya semua dia. Gara-gara ada yang kepotong terus kena kompensasi, dapat duit 2 miliar dia kan enak, bisa pakai yang palsu. Berapa kepotong mbak? Nggak bisa kencing mbak. Bisa kencing, masa nggak bisa? Kan operasi nanti pergi ke Thailand. Kan dapat kompensasi 2 miliar. Dapat duit 2 miliar, pakai 200 juta untuk operasi nanti. Enggak kayak Lucinta Luna mbak, transgender. Enggak lah, kan kelaminnya nggak berubah. Gak apa-apa lah, dapat kompensasi 2 miliar loh. Kamu nggak perlu kerja lagi lah. Kalau perlu kepotong semuanya biar kamu dapat kompensasi 2 miliar. Apa sih? Nggak ada lah itu. Kalau kita udah ada laser, sunat nggak perlu takut. Kata orang yang disunat tuh rasanya nggak sakit, katanya kayak digigit katanya. Digigit harimau katanya. Ya kalau mbak kan wanita. Kalau Mana lebih sakit melahirkan daripada disunat? Ayo. Sakit melahirkan. Oh ya sudah, jangan kamu cerita wanita. Perjuangan wanita nih nanti jadi perempuan melahirkan. Sebenarnya kamu itu nggak mau jadi Islam karena kamu takut kehilangan duniamu, keluargamu, betul?
Enggak, Mbak, saya kepikiran waktu itu masih umur 15 tahun, Mas. Ya sudah, apalagi yang kau tunggu adikku? Setidaknya ketika kau mengimani Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, panduan hidupmu sudah jelas. Tinggal dibelajar pelan-pelan, ikuti pelan-pelan. Setelah kau lakukan amalan-amalan yang diperintahkan dalam Islam, kau rasakan sendiri nanti gimana jadinya nanti. Buat apa kau jadi Katolik tapi kau nggak percaya Tuhan itu, Yesus adalah Tuhan? Kan ngapain, kan sia-sia kau jadi Katolik, jalan umur berjalan terus, bentar lagi tiba-tiba mati ketimpa pohon misalnya kan, tahu-tahu kafir matinya. Ya, kan kita nggak tahu, kok motong pohon kan, tiba-tiba kepleset, ketebang, katanya kan mati, tahu-tahu kau belum Islam, Tuhanmu Yesus, sementara kau nggak percaya dia Tuhan, masuk neraka. Udahlah mati hidup di dunia sengsara, mati masuk neraka pula. Kalau kafir langsung ke neraka kan, Mbak? Iyalah, masuk neraka langsung tembus kena tapel, nah piau lengket dinding neraka itu. Ini Mbak, ada saya baca komen netizen, Yesus katanya disunat. Apa benar, Yesus disunat dari ke-8 tuh. Bayangkanlah nasib Yesus dulu disunat, belum ada laser, belum ada pisau dokter, kayak kapak, nah bayanglah Tuhan dipotong pakai apa tuh, gergaji kah? Burung Tuhan dipotong kulitnya gimana itu, firmannya menjadi daging loh, dipotong loh. Bayang nggak gimana? Tertulis tuh, Mbak? Tertulis. Yesus disunat dari ke-8 waktu dia bayi. Mati Yesus Islam. Yesus itu Islam. Tapi Dia kok beda itu di kami, batu. Mbak? Ya kalian kan kareteng pengikut Paulus. Loh, kok jadi Paulus? Ya iya, yang ngajarin untuk mengatakan Yesus Tuhan Paulus. Yang mengatakan ada kematian Yesus disalib untuk menyelamatkan kalian Paulus. Mana ada Yesus mengatakan, aku mati untuk menebus dosa kalian, berbahagialah wahai umatku. Nada. Kata pastor saya, Yesus itu penebus dosa. Jadi kau yang ngintip janda mandi terus dia yang berdosa gitu? Dia. Lah, makanya. Saya ngintip-ngintip itu Enggak bisa contoh. Kau ngintip janda mandi, kau yang menikmati janda mandi itu. Ah, Yesus yang nanggung dosa itu. Ay, Kejam kali kau. Tuhan kau nanggung dosamu. nggak mungkin juga. Tanya, mungkin nggak kira-kira begitu? Koruptor 271 triliun, agamanya Kristen. Dia yang koruptor, dia yang menikmati, dia yang main-main uang. Yesus yang menanggung kesakitan untuk dia gitu. Nggak saya juga masa orang nebus dosa. Ya sudah. Itu Kristen begitu, Katolik begitu. Masuk akal nggak menurutmu itu? Tak lah. Ah ya sudah, kalau sudah ada, kalau sudah tahu agama yang kau imani tak masuk akal, ngapain lagi kau di situ, Dek? Dek, udah. Pengen belajar lagi lah, Mbak. Yaudah, tanya terus tentang Islam. Apa yang mau kamu tanyakan tentang Islam? Kamu mau tahu ayat-ayat di kitabmu, nanti kalau saya buka semua nanti kamu pingsan nanti. Nanti nggak lagi motong kayu, nanti kebayang-bayang nanti. Itu, Mbak, yang katanya ada, saya baca komen di netizen, katanya Bible kitab porno. Itu benar, Mbak? Kitab porno. Nah, saya baca Tahu arti porno tahu? Itu apa, dewasa lah. Nah iyalah, di dalam kitabmu ada cara menjamah buah dada. Ah, jangan kamu bayangkan ini pas lagi motong kayu nanti ketimpa pohon ya. Iya, enggak lah, Mbak. Bukan gitu sih. Jangan kamu sering baca pula ini nanti buat becoli nanti. Enggak, saya kan itu ada waktu tadi enggak salah tuh siapa Nih, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Seperti dua anak rusa, buah dadamu seperti anak kembar kijang. Oh, banyak nih buah dada nih. Jangan kamu baca tutorialnya ini nanti kamu aduh, bahaya kamu nih. Ah, bahaya kamu nanti anak ayam di situ habis sama kamu nanti. Janganlah korban pula anak ayam orang. Tidak mungkin saya gitu, Mbak. Ya namanya laki-laki ini kan, kamu belum nikah kan? Sudah ada tunangan.
Habis nanti tunanganmu nanti gara-gara buah dadain nanti ya. Nggak boleh ya. Tunangan tapi orang Islam, Mbak. Memang orang Islam tuh memang menarik. Oten aja nggak mau nikah sama sesama oten. Heran aku. Kenapa? Karena kalian tahu orang Islam tuh bersih-bersih, diajarkan membersihkan diri, mandi, cebok. Kalian tahu kalau perempuan oten nggak cebok, celana dalam belum tentu ganti. Apa? Masuk dulu ke agamanya katanya, ke agama Islam. Kalau mau masuk. Jadi ini saya mau Saranku jangan masuk agama gara-gara perempuan deh. Masuk agama gara-gara engkau percaya bahwa dia Tuhan gitu loh. Nggak gini, saya makin saya mencari kebenaran ya, Ibu. Di sini tanya lagi. Apa? Ya gitu ya. Masuk Islam tuh bukan untuk coba-coba buat untuk ini, karena tidak ada manfaatnya, malah tambah berdosa kamu nanti karena hukumnya nanti munafik. Begitu. Buat teman-temannya di YouTube, terima kasih banyak supportnya teman-temannya di YouTube ya. Buat yang nyuruh Ricardo sunat pakai cangkul, jangan gitulah. Masa sunat pakai cangkul? Ada aja. Dihujat terus saya, Mbak. Dihujat terus kalau masuk ke Islam. Nggak dihujat deh. Memang netizen Indonesia itu lucu-lucu. Mereka itu orang yang paling cepat menuliskan sesuatu yang di pikiran mereka tanpa berpikir. Karena kan typing itu kan mudah, semudah bicara gitu loh. Kita nggak tahu mereka tuh semuanya apakah dikejar-kejar utang pinjol, dikejar diusir keluarga. Mereka typing ya mencari hiburan di sini. Jadi nggak usah dipikirkan mereka, biarkan saja. Halo Pak Wen Arias. Pak Wen. Reni najulkan ya Reni. Oh, mau tak telepon ya, Bang? Wah, Bapak lagi teleponan Pak. Nanti kedengaran rahasianya Pak. Ya, tanya aja ya Dek ya. Yang tentang hadis-hadis palsu itu gimana, Mbak? Hadis-hadis palsu. Ya hadis palsu ya hadis palsu lah Dek. Ngapain dibahas kalau hadisnya palsu Dek? Enggak, kalau hadis palsu diikutin kah gitu dalam Islam? Gitu? Enggak lah. Hadis palsu dibuang Dek. Yang diikuti Al-Quran dan hadis sahih. Sahih apa itu, Sahih, Mbak? Apa? Sahih itu diterima, sah. Artinya tuh legalnya tuh jelas. Apa ya istilahnya, lebih bahasanya biar kamu paham ya. Pokoknya valid. Berarti Pokoknya, wajib kalau kita wajib lah kita kalau hafalkan hadis gitu. Wajib. Enggak lah. Menghafal Al-Quran saja kalau kamu nggak mampu nggak diwajibkan kok. Yang diwajibkan itu adalah mengikuti apa yang ada di Al-Quran. Cuman rugi kamu kalau nggak baca Al-Quran. Al-Quran itu obat dari segala obat. Obat jiwa, obat hati, obat semua masalah hidup tuh Al-Quran. Rugi kalau kamu nggak bisa baca Al-Quran. Minimal kamu dengerin Al-Quran lah. Tapi saya pernah, Mbak, dengar gua kayak surah Al-Baqarah, Al-Imran. Pernah dengar apa pernah baca? Pernah dengar itu lewat di beranda kan. Nah, dengar-dengar aja terus, walaupun nggak ngerti, nanti lama-lama kamu cari tahu apalah artinya ini gitu ya. Dengar-dengar terus, cari tahu artinya, kira-kira apa artinya. Biarkan Allah mengizinkan kamu nanti yang dapat hidayah gitu. Satu huruf dibaca dapat pahala kah? Kalau ayat suci Al-Quran. Kalau kamu baca Bible bukan dapat pahala, birahi kamu. Enggak, saya nanya itu Al-Quran. Iya, kalau baca Al-Quran satu huruf dapat pahala. Kalau baca Bible kamu birahi gitu loh. Apa kita birahi? Lah, coba kamu baca Bible. Yeskiel pasal 23 nomor 20 tuh. Birahi nanti. Ya kalau nggak percaya baca sendiri lah itu. Amsal 7:18. Itu kita palsu tuh, apa? Kalangan palsu tuh. Sahil tuh. Nah, udah nggak sah kamu jadi Katolik. Ini udah keluar aja jadi Katolik. Ngata-ngatain kitab Katolik. Udahlah, ngapain kamu di Katolik kalau kamu udah nggak percaya sama Yesus, nggak percaya sama Bible? Ngapain buang-buang waktu coba? Toto kamu besok mati ketimpa kayu loh. Aku nggak mendoakan loh ya, naudzubillah min dzalik ya, kita kan nggak tahu mati kita nih. Tiba-tiba kamu mati kepleset ingus kan, pas lagi buang ingus kan, kepijak, jatuh, mati kan?
Ah, kamu belum Islam, padahal kamu udah tahu Islam benar. Kalau masuk Islam dosa diampuni. Jadi ampuni dosamu. Kalau kamu betul-betul sungguh-sungguh masuk Islam, bukan ecek-ecek. Loh, saya dalam hati ini gitu, dalam hati gitu, Mbak. Makanya kalau masuk Islam itu yang benar, nggak boleh main-main. Belajar, karena belajar itu wajib hukumnya. Kenapa? Mau syahadat? Masih pikir lah. Saya mencari. Lama kali kamu pikir, nanti kepleset ingus loh. Pas lagi buang ingus, kebijak ingusnya langsung mati di situ. Gimana coba? Masuk neraka langsung. Tapi kalau Mantra buka. kadang Ribut itu, kamu Mbak. nanti. Siapa Tuhanmu, kata malaikat nanti. Kamu bingung jawabnya. Apakah Bapa, apakah Anak, apakah Roh Kudus ya? Ah, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Kadang di DM teman-teman Katolik saya, Mbak, kadang kamu masuk Islam katanya nggak benar katanya. Ya ngapain kamu takut sama kawan? Memang kawanmu bisa menyelamatkanmu dari neraka. Gitu. Takut Ya. tuh sama teman, sama Tuhan nggak takut, sama teman takut. Udah Tuhan kan Biasa temanmu itu, aja. Boleh. Gini. Gitu. Jajan kono ada jajan dewi. Bentar dulu ya, aku chat dulu, ada chat dulu ya bentar. Siap. Enggak kira jajan tidak pecah. Dari STNK tuh nanti. Mama gupon. Sampai WL. Kok Mama Gufron pula yang kamu ingat? Halo Itu Lope. Komenan netizen saya buat. Udah belajar aja yang banyak. Nanti insya Allah mudah-mudahan kamu bisa ini ya, bisa kembali ke fitrahmu ya. Halo Lope hitam. Tapi kamu seandainya nanti kamu sudah tahu kebenaran terus kamu tidak bertobat, nanti kamu sedih banget loh nasibmu loh. Halo Lope hitam. Saya akan renungkan lagi, Mbak. Ya renungkan lah ya. Itu ada yang komen di Bentar. jangan gitulah, Bang. Siapa komen nih? Mister Cakra nih. Jangan kita, Bang. Jangan toleransi, Bang. Nggak boleh, Bang. Iqbal, Dek. Nanti siap. Ya ini monitor nih. Ini ada penting ini, Dek. Ada yang harus diselesaikan, penting banget ini. Anaknya di sana kan ada Uni ya? Iya. Uni atau kita? itu ajeng segala. Ah, ada ini penting banget. Oh ini kan dari Om Pipi yang mau beli kan. Soal siapa? Ini nanti Uni chat nanti. Ya. So ajeng ada. Mau rongkat aja. Maksudnya Kalau ada penting. dari Om Pipi. Ini chat nanti ya bentar. Udah ya. Teman-temannya di YouTube, saya close dulu ya. Cara ada pekerjaannya harus diselesaikan. Ini penting sekali. Nanti Ricardo, nanti kita sambung lagi ya, Dek. Ya. Ya, oke. Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman yang di YouTube semuanya. Ini nanti ini chat Iqbal ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nanti kita kembali lagi bersama Unirifa ya. Ricardo nanti ya, Dek ya. Oke, kita close yang di YouTube dulu. Ya, Dek ya. Oke, tutup aja nih, ditutup aja langsung. Teman-teman kita close dulu ya, karena ada urgent yang harus saya urus, penting sekali ya. Mudah-mudahan nanti kita live lagi insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Oke, Dek. Oke, buat teman-teman semua, saya pamit dulu. Nanti kita lanjut lagi. Ada yang penting yang harus diurus sama Rifa teman-temannya. Kita mati ya, silakan Ya. aku mute. Bang Jafilin, abang datang ke sini, masalahnya apa? Sebelah kiri tempat pengambilan obat, sebelah kanan untuk pengambilan tali. Abang pilih aja yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Sudah terjawab. Ya. Oke, Ya, ya. gini bang, Jadi, abang mengatakan. Iya, Pi, ya. Itu dengar dulu, merupakan setan dalam dengar neraka. dulu, dengar. Sebaliknya Allah itu malah Bang Jafilin. memelihara setan. Bang Dalam Jafilin. Quran 21 ayat Bang 82. Jafilin. Oke, silakan. Oke, aku bertanya sama kamu bang, Tuhan di Kristen itu ada berapa sebenarnya?
Silakan. Yahweh satu, Tuhan banyak. Uang juga menjadi Tuhan bisa. Uang itu menjadi Tuhan bisa. Uang itu menjadi Tuhan Anda bisa. Ya, nafsu menjadi Tuhan Anda bisa. Turunkan aja. Tapi kalau Bang Jay. Yahweh yang Kalau satu. dari udah mengatakan Tuhan uang itu Oke. juga bisa menjadi Yahweh Tuhan, dia tidak satu, bisa menunjukkan data. Tuhan. Turunkan aja ya. Jadi gini teman-teman ya, tolonglah dulu sesuai data kalian, sesuai yang tertulis. Di mana di dalam Bible uang bisa jadi Tuhan? Kalau kalian cuma bernarasi memiliki akal pikiran kalian, itu bukan diskusi. Ini menunjukkan kebotolan kalian sebagai umat manusia. Kalian bernarasi tanpa ada tertulis. Ketika kalian katakan uang bisa jadi Tuhan, apakah ketika kalian ke WC umum, ketika berak, kalian membayar WC umum dengan Tuhan? Hah? Coba gunakan akal logika kalian. Ketika kalian mengatakan uang itu adalah Tuhan, kalian berak di WC umum, bayar 2.000, berarti kalian habis berak bayar pakai Tuhan. Itu logika. Kognitif kalian itu nyampe sedikit, otak nggak nyampe. Ya, kita sapa dulu ya si. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semuanya yang ada di Komal Jaya. Ya, jangan lupa yang sudah memasuki sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib silahkan sholat maghrib dulu, yang belum ya ditunggu dulu aja. Dan saya sapa dulu Ustadz Santri ini, Ustadz Santri kok suka nyamar ya, Kristen loh dia ini ya. Ya silahkan, selamat sore kakak Ustadz Santri. Ya kawan-kawan Kristen kalau naik pakai akal ya, jangan lupa akalnya jangan ditinggalkan ya, mohon maaf ya. Ya lanjut. Ya Ustadz Santri. Ustadz Santri, mohon ya buat Kristen-Kristen yang naik ke Komalnya Bang Jai, ketika naik itu alat panca indera di tubuh kalian itu kalian lengkapi ketika naik ke sini, jangan kalian tinggalkan salah satu. Ya, kalau naik ke sini bagian tubuh itu dilengkapi. Mana tahu naik ke Komal tapi bibir ditinggalkan di tempat yang lain, makanya kalian nggak bisa ngomong. Ya, buat teman-teman Kristen, tolong suara keledai. Udah ya, banyak ini gara-gara Unirifa ini. Suara keledai dari tadi pun, dari tadi aku udah 100 lebih loh aku suara keledai dari tadi. Ya, jadi buat teman-teman Kristen silakan naik dan minta permintaan. Ya, Makanya lain kali jangan membunyikan suara keledai kalau bukan aku yang komando. Oh ya, cocok. Di bawah lo yang minta. Gak usah dengarkan, aku yang berhak memerintahmu, karena aku yang bayar kamu per bulannya untuk ada lo yang bilang kayak gini, tante istriku lagi hamil pengen dengar suara keledai, kecamanya macam mana aku nolak. Suara anak keledai kayak mana? Suara Udah, ya? mamanya? Lanjut, Tuhan menangis. Kasih Bang Al amunisi. Bang Al ini berdakwah dulu biar Bang Al. Ya, silakan Bang Al, aku ingin ngopi juga dulu sebentar Bang Al. Lanjut Bang Al. Ya, baik. Baik, terima kasih Tante. Masya Allah, luar biasa pencerahannya Tante. Walaupun gitu-gitu teman-teman, tapi ada edukasi ya. Di kemal-kemal yang begini ya, teman-teman kawan-kawan Kristen. Aku nih kadang-kadang aku mau sebut apa sama Kristen nih, aku agak bingung sudah. Kita mau bilang saudara, kayak mereka tidak menganggap kita ini saudara manusia. Kita bilang kawan, tidak pantas karena kawan ini seharusnya disantuni bukan dimusuhi. Kalau kita bilang bang, tidak ada pula keluarga kita yang masih begitu kafir, apalagi menghina. Jadi serba salah kita mau bilang apa sama Kristen nih. Tapi gini aja lah, di kemal-kemal begini, tadi kan sudah kita bilang ya, kalau untuk memperlihatkan kita sebagai orang-orang yang betul-betul berpengetahuan dan ingin mencari edukasi bagi oten-oten itu. Dua sejak perbandingannya ini. Kebanyakan di kemal-kemal itu bagi orang yang mencari pengetahuan ilmu, naiknya santun, selamat petang bang, sore bang, saya ini Kristen, saya mau bertanya begini, itu santun namanya. Tapi kalau naik-naik, aku terus mau menjelaskan macam tadi siapa Javelin tadi menjelaskan tentang Tuhan yang belum pernah kita tanya. Bukan kita persilakan hidup untuk dia menjelaskan, tapi dia sudah menjelaskan Yahweh, Adonai, Hashem. Sebenarnya ini sangat gamblang nih untuk kita ketahui.
Dan yang mengetahui ini untuk menjelaskan ini bukan Islam sepatutnya. Coba kalau dia di hadapan orang Yahudi. Apakah Yahudi ini ridho sama Tuhan yang diberitahukannya tadi ini? Jadi kawan-kawan Kristen ini ada dua hal yang selalu dikemal-kemal ini. Kalaupun mereka menganggap dirinya berilmu, seakan-akan dia memandang kita orang Islam apologet di atas ini tidak ada pengetahuan. Contoh mengetahui tentang Tuhan, Yahweh, Adonai, Hashem, Elohim, Yotefafe. Ini kan jelas nih kita tahu, walaupun kita awam-awam yang ada di Kemal itu, kawan-kawan Islam ini sudah tahu. Ini bukan ada di Bible. Apalagi kita yang pernah membaca langsung yang namanya Bible itu. Tidak ada di Bible itu Tuhan Hashem, Yahweh, Yahweh, tidak ada. Tidak tahu lah kalau sekarang ini. Atau tidak tahu kalau di Jai punya Bible dulu. Kalau di Bibleku dulu tidak ada. Tidak ada yang begitu. Nah jadi ini sudah ketahuan bahwa ini hanya mengasih seakan-akan mereka ini bangga dengan apa yang mereka ketahui dan dia pikir ini tidak diketahui oleh orang lain. Namun hal mutlak dalam diskusi, kalau betul-betul mau berdialog, kan ini ada tema nih. Yesus bukan Tuhan menurut Yesus. Kalau Kristen naik dan memang berkualitas, coba bang, ini temamu ini salah loh. Ada kami punya pengetahuan yang ada di Bible tertulis begini-begini. Kenapa kira-kira Kristen ini kalau naik semuanya tantrum dan tidak mau menjabarkan tema dan hanya bertanya saja? Tahu Ikhwan Fillah apa sebabnya? Sebab di hati mereka ini adalah kesombongan. Ini. Dia merasa ajaran mereka itu sangat betul, akhirnya dia memandang kita ini rendah punya ajaran dan dia hanya mengasih tahu sama kita, mau bertanya supaya kita sama dengan dia. Ini kesombongan namanya. Kalau Islam, kenapa Islam itu benar dari semua segi? Bab agama, kenapa Islam itu benar? Allah bilang, inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang benar. Agama Islam yang benar, bukan yang paling benar, bukan yang sangat benar, bukan, tapi yang benar. Kenapa demikian? Karena tidak ada agama-agama lain di muka bumi ini yang pernah diakui oleh Tuhannya, termasuk juga Kristen. Kenapa apologet Islam itu benar? Karena dari Allah juga. Sampaikanlah satu ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Mudah-mudahan mereka berpikir daripada kawan-kawan yang pernah keren. Coba ditanggapi ini tema lah sekali-sekala. Ini Bang Jai ini membuat tema ini kalau memang salah, coba persalahkan beliau dengan amunisi argumentasi data yang untuk menyudutkan tema ini agar kita sama-sama dapat edukasi. Ya silakan Javelin. Ya, sabar dulu. Aku Saya teruskan izin sudah sapa dulu ya. Ya, sabar dulu. Kak Weli ini Kristen atau Muslim? Oke, tidak menyimak, izin saya turunkan. Jadi biar kita kondusif. Kakak Ustadz Santri ini tadi itu Jai. Kristen, Kristen. Iya, saya nggak nanya Anda. Aku tanggapi ya. Ya, silakan lanjut. Oke, jadi Yahweh yang Maha Kuasa. Loh, Ya itu kita nggak butuh orang gitu. Kita nggak butuh orang gitu. Kita butuh orang-orang yang bisa diajak ngomong aja. Bisa diajak ngomong aja. Baik, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Akina kalau ada yang mau disampaikan, tafadhal. Ya, saya sampaikan aja, kalau bisa bawalah orang Israel satu ditaruh situ biar pada malu itu orang Kristen itu aja. Orang Israel perang bang sekarang di bawah sini nanti perang kita. Ya Edani, selamat sore bang Edani. Selamat sore. Islam apa Kristen bang? Oh dia open game lagi ternyata. Iya bang Edani, silakan, apa Islam apa Kristen?
Open cam tapi kabur. Apa maksudnya? Dia lagi menampakkan diri di atas awan-awan itu, Bang. Waalaikumsalam Kak Azan. Ya Allah, ten. Apa nyoten-nyotennya? Oke, ini Kak Cipa Nasution. Iya. Aku lag nih, Jai. Enggak sih. Aman sih. Kenapa robot aku dengar ya? Krekok, gitu. Ya, Kak Cipa, Kristen atau Muslim? Selamat sore. Cipa. Cipa. Kenapa banyak orang-orang ini? Ini banyak sebenarnya Kristen di bawah nih. Ini yang Banyak banget. Kristen kayak Usanek dibisukan aja lah itu, Jai. Iya, banyak banget, cuman mereka tidak berani mempertanggungjawabkan keimanannya. Kalau kita kan berani, Bang Alia. Jadi gini Bang Jaya, selama ini yang aku lihat di diskusi ya, baik apologet Kristen, baik umat Kristen, itu seperti lepas tangan. Seperti apologet Kristen membuka komal untuk diskusi, itu tidak bertanggung jawab. Pertama, yang Muslim yang pintar naik katanya. Sekali aku naik ke roomnya Jeki Sembiring, naik ke room Agatha, bahkan Taibudin semalam, Diki, hanya minta. Makanya buat apologet Kristen itu tolonglah. Kalau kalian buka komal seperti kami menyediakan tempat. Kami tidak pernah, kalau kita diskusi baik-baik, ya jangan ketika aku bertanya, Bang, satu aja pertanyaanku, itu mereka tidak ada yang bisa menjawab. Ketika aku tanyakan, sekarang Bapa dan Yesus di mana? Di surga. Yang menciptakan surga siapa? Bapa. Nah, sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Ketika itu juga aku berada di bawah. Kan aku udah bilang tadi. Pertanyaanku, aku nyampe di bawah. Kan tadi udah aku bilang Mika, Tuhannya umat Kristen itu butuh tempat. Jadi waktu tempat itu belum diciptakan, artinya Tuhannya melayang-layang gitu loh. Ada di tempat, melandang-melandang. Betul sekali. Ya. Lihatlah kemampuan apologet Islam. Lihat kemampuan saudara-saudaraku yang Islam lainnya. Ketika mereka buka komal, mereka bertanggung jawab. Dan ketika mereka menonton di bawah, mereka berniat membela agamanya. Ya, silakan Ray. Ray, Islam apa Kristen? Gini loh, Tante Mika. Sebenarnya sih kalau menurut ya Kristen, saya Kristen. Bugem juga tahu saya, Bugem tahu nih, Rifa tahu saya tuh, saya Kristen. Ya. Sebenarnya jadi begini, kalau untuk tadi bilangnya badan Yesus di mana, itunya di mana. Sebenarnya bagi saya itu tidak terlalu penting bagi saya ya. Karena memang kalau untuk cari jejak dalam badan Yesus itu ada di mana sebelum dia datang ke dunia, memang secara tertulis memang tidak ada untuk langsung begitu bahwa badan Yesus ada di sini, badan Yesus ada di mana. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke bumi. Jadi tidak penting bagi kami orang Kristen untuk ini badannya di mana. Nah, itu bagi saya sih. Seperti itu kira-kira. Berarti yang kudapatkan poin bagi kalian, Bang, ya, yang kudapatkan poin pertama, Tuhan itu tidak penting bagi kalian. Masalahnya jumlahnya 3, 5, 10 tak penting, penting ada ya. Itu yang kudapatkan poin dari pernyataanmu. Kamu tidak perlu mengetahui benarkah ini Tuhan, yang penting ada yang mengakui ada Tuhan, yang penting jadi Tuhan ya. Begitu. Ini Tante Mika, kan Tante Mika bukan itu jawaban saya tadi, bukan itu. Jawaban saya itu kan tadinya saya dengar kata Tante Mika. Bagi iya, dengar dulu. Tante Mika kan tadi bilangnya badan Yesus itu di mana? Gimana ini sebelum dia datang ke dunia badannya itu di mana? Gitu kan pertanyaannya bilangnya tadi, betul nggak? Oke. Coba izin Tante, kita arahkan aja. Bang Ray.
Aku ini mau tahu Iya, Bang, iya, ini iya. yang mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri ini kata siapa? Ini pelajaran dari mana ini? Iya bang, kalau aduh sudah sering sih dibahas ini. Kalau abang mau tanya bilang kata Yesus itu Allah adalah siapa, kan sudah banyak. Saya pikir abang ini terlalu tahu juga kalau sudah dibahas sama para apologet yang Enggak lain Bang, ya. yang Sudah aku mau pernah dengar tahu mungkin. nih, Kalau yang perkataan iya, Yesus Matius itu Allah itu Matius sendiri itu ini kata Allah siapa di dalam ini Bang? Bapa apa yang ya kata Yesus sendiri juga. Baik. Di mana itu Bang ayatnya itu? Untuk kalau abang Yesus itu kalau Allah abang itu sendiri bilang itu dari poinnya mana langsung dapatnya? Oke, enggak gini bang ya. Kalau abang bilang poinnya langsung bahwa apa namanya, secara tertulis langsung, oh ini aku dan Bapak Allah adalah aku begitu. Apa tapi tidak terbilang seperti itu. Tapi Tidak ada ya. merujuk. Nah sekarang Bang, ya, menurut kalau Bible bilang, Anda Yesus nih, bilang, hey, ya jangan banyak-banyak Bang. Ini Ya, ya, bukan silakan. Tante Mika yang ngomong loh. Ini orang yang santun yang sedang ngomong sama Anda. Menurut Bible saudara nih, Iya, silakan, apakah silakan. itu yang tidak tertulis boleh diadakan? Menurut Bible ini Bang. bukan bang, bukan berarti tidak Ini tertulis. sangat Maksud abang bertentangan kan hukum mungkin alam, maksud abang. bertentangan dengan hukumnya Maria ketika dikatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Aku yakin Bang, kalaulah Maria ini masih hidup abad ini dan dikatakan Allah adalah anaknya itu sendiri Bang, aku yakin Maria ini lari menangis malu Bang, malu dia. Oh, Kenapa Bang? Kak, itu Sebab di menurut kitabnya abang, sebelum itu menurut Maria, pandangan abang. sabar Bang, sabar. Di Ya, kitab silakan. sebelum Yesus itu ada pun sudah diketahui oleh Bani Israel bahwa Tuhan itu tidak pantas akan turun ke dunia bahkan bersama-sama manusia karena langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat Allah itu. 2 Tawarik 2 nomor 6, 2 Tawarik 6 nomor 18. Argumentasi yang dibangun oleh gereja, Yesus adalah Allah itu sendiri. Ini adalah satu penipuan jemaat yang tidak ada kolerasi dalam Bible. Ketika kita baca Bible, Ulangan 4 nomor 2, segala yang kuperintahkan kepadamu harus kau lakukan dengan setia, janganlah kau menambahinya dan jangan pula kau menguranginya. Amsal 30 nomor 6, kalau kamu menambahi sesuatu perkataan yang tidak pernah tertulis dalam kitab ini, maka Allah mencap kamu pendusta. Nah, seperti yang abang bilang tadi, Yesus Allah itu sendiri. Di mana kolerasinya ini dengan ayat-ayat yang Yesus mengasih tahu Allah bukan dia? Contoh, hidup yang kekal itu mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Aku bersyukur kepadamu Bapa, kau Tuhan langit dan bumi. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Engkau harus menyembah Allahmu, sebab ada tertulis hanya kepada Dia. Nah, ini bertentangan dengan ayat-ayat Bible itu sendiri, perkataan Yesus bahkan. Kalau dikatakan Yesus ini adalah Allah, bagaimana dapatnya itu? Itulah disinilah kami meminta penjelasan. Ternyata kalau tiada di kitab suci, Bang tolong jangan diada-adakan sesuatu perkataan dogma, doktrin ajaran gereja, karena ini memang sangat bertentangan dengan Bible Anda itu sendiri Bang. Yesus itu utusan Tuhan 372 ayat, bukan Tuhan itu Bang. Gitu. Bang Rey, belajar kita sama-sama nih, agar jangan terjadi penipuan atau penyesatan di kemal-kemal. Oke, kita belajar sama-sama Bang ya, sabar. Saya cari ayatnya. Siap. Untuk saya akan mendasari bila mana Yesus itu adalah Tuhan bagi kami. Sabar ya Bang ya, saya lagi buka Alkitab ini. Ya, Baik. Uni kalau mau masuk silakan Uni. Ini alhamdulillah sudah Bang Al kasih kondisikan. Silakan masuk kalau mau masuk. Seperti biasa, kalau mau belajar gila sama Tante Mika, kalau bertanya sama saya boleh, kalau mau berpolemik sama Mika aja ya. Kalau mau bertanya tentang Islam, bagaimana pemahaman kami, pengetahuan kami tentang agama kalian, bertanya saja. Mau diskusi dua arah, silakan pilih lawannya. Saya, Bang Teguh, Tante Mika, atau Bang Al Hidayah atau Jai. Buka cam, pakai data, kan enak. Kami tawarkan kurang apa coba komal-komal Islam ini. Ingin belagak gila, ada Mika. Ingin berpolemik, ada Mika. Ingin bertanya saja, ada Bang Teguh, ada Bang Al Hidayah, ada aku, ada Bang J. Kurang apa coba kami tawarkan kepada kalian pilihan-pilihan ini? Ya.
Oke, Bu Gem, saya bisa itu tadi ya yang Abang siapa nih tadi baru tanya Abang ini Abang Aliansyah ya. Bang, Abang bisa buka di Yohanes 14 pasal 14 ayat sebenarnya sih dari Oke, ayat lanjut, 1 Aki. sampai ayat ke Tadi dia mau sama 14, itu. tapi saya ambil poinnya aja ya. Ya, saya ambil poinnya aja ya. Di sini Bang. Kata Filipus kepadanya ayat 8 ya, ayat 8 hingga ke 9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, ini perbincangan antara Filipus dengan Yesus nih. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, begini Bang, dalam ayat ini, di sini pertanyaannya Filipus, dia minta untuk menunjukkan Tuhan. Tolong dong, bahasa sederhananya ya, tolong dong tunjukkanlah Tuhan itu kepada saya ingin lihat loh. Sementara yang diperkenalkan Yesus adalah dirinya sendiri. Nah, itu sudah sangat-sangat merujuk bahwa siapa lagi selain dia? Ada nggak selain dia? Mau masuk Nah, dari yang dia jawab itu dirinya sendiri itu Bang. Silakan Bang, ditanggapi dulu Bang. Unik mau masuk? Baik. Unik mau masuk kah? Baik. Ini Bang ya. Yang namanya Tuhan Bang, yang namanya sesembahan itu Bang, Dia yang bilang sama kita, bukan orang yang bilang. Contoh nih Bang ya. Apakah Tuhannya Yesus, Musa, Abraham, Ishak, Yakub ini mengasih tahu bahwa dia adalah Tuhan? Ada ayatnya yang bilang dia adalah Tuhan, bukan orang yang bilang. Contoh, Keluaran 20 nomor 3, akulah Allah yang harus disembah, Allah nenek moyangmu. Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Keluaran 3 nomor 6, akulah Allah. Keluaran 3 nomor 15, akulah Allah. Yesus bilang bahwa Allah itu yang harus disembah. Lukas 4 nomor 8. Jadi yang namanya Tuhan itu dia yang mengasih tahu, bukan orang yang bilang. Yohanes 14 Bang, mulai dari 8 sampai 14 itu karena Thomas ini kaget. Coba Bang ya, dalam internal Islam nih. Ketika aku dikasih hadiah dari teman-teman. Bukan Thomas Bang, Filipus, bukan Thomas. Oh iya, Filipus, ya. Bukan Thomas. Oh iya, Filipus, ya. Sebentar Bang. Kan Thomas juga Bang, Yohanes 14 nomor 9-nya itu kan. Maksudnya. Jadi poin dari ayat itu Bang, ketika Yesus bilang, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bang, kita ini di dunia ini, nabinya sudah kagak ada, Allahnya apalagi bisa nggak dilihat? Enggak. Tapi dari kitab. Jadi melihat Yesus maksudnya sama dengan melihat Tuhan, yang mana Yesus itu kan penyampai firman, penyampai kabar berita. Melihat ajaran Yesus itu sama dengan melihat ajaran Tuhan. Bukan melihat diri Yesus yang laki-laki, melihat Bapa itu yang laki-laki. Bukan begitu. Nah, kalaupun kita ikut Bang, ini tambah hancur ketika kita mengikuti bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri. Ini sangat blunder. Di dalam ayat tersebut, sama juga ketika Thomas bilang, ya Allahku, ya Tuhanku. Ini sama juga dengan Islam. Ketika kita mendapat satu hadiah, ya Allah, ya Tuhanku. Bukan artinya hadiah itu Tuhan. Bukan yang di depan kita itu yang Tuhan, yang Allah. Bukan. Ini sama, ini maknanya. Kan Yesus bilang di Yohanes 1 nomor 18, tiada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tapi anak tunggalnya yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menyatakan maksudnya dia yang memberitahu, dia yang menyampaikan, dia yang mengasih tahu ajaran dari Bapa itu. Bukan Bapa itu adalah dia. Nah, kalau kita pahami dan kita paksakan, Bani Israel Bang, seharusnya kalaulah waktu itu Yesus itu Allah, bukan malah mereka berusaha membunuh, tetapi malah mereka berusaha untuk menyembah. Sebab Tuhan kan yang lahir di kota Daud. Kalau memang dituruti, dia ini Allah. Tapi fakta yang terjadi kemudian, Yesus bilang nih, dalam Matius 16, bahwa mereka ini membunuh para nabi-nabi.
Atau di 2 Raja-Raja 18:28, mereka membunuh 300 nabi-nabi. Karena Yesus ini nabi, Yohanes 4:44, Markus 6 ayat 4, maka diorang bunlah. Mengaku nabi saja dibun, apalagi ketika mengaku sebagai datangnya dari Tuhan. Ini alasan mereka, bukan artinya Yesus itu bilang dia adalah Bapa itu sendiri, bukan. Kalaupun Yesus ini adalah Bapa, Bang, coba dibaca Bible lagi, Bang. Oh, gini, Bang. Ayat yang aku bilang tadi, Bang. Yesus bilang loh ini. Tidak mungkin Yesus itu mengaku Bapa karena dia ini tahu malu dia. Dia sudah mengasih tahu Bapa itu siapa, Tuhan itu siapa. Saya Kenapa tanggapi ambil dulu, satu Bang, ya, ayat biar ini untuk kita- menuhankan Yesus? Bukan, saya tidak ambil satu ayat saja, bahkan bukan cuma satu ayat saja, Bang. Banyak sekali ayat-ayat yang mengklaim Baik, silakan, bahwa Bang. Coba Yesus carikan itu lagi adalah ayat yang Tuhan. lain, Bang. Coba Tamrin. kita lihat lagi, tapi saya mau jelaskan dulu, Abang dulu ke ayat yang tadi itu. Sabar dulu, saya kembali ke ayat yang tadi dulu. Bukankah di situ bahwa Yesus itu menjawab yang ditanya Filipus itu minta tunjukkan Allah, tetapi Yesus kan perkenalkan dirinya sendiri, mengatakan dirinya sendiri, bukan Allah Iya, yang Bang, ditunjukkan di karena situ. kan Yesus sudah bilang itu sekian tidak lama terlihat bakal dia bilang Bangku. begitu kan. Oke. Oke, kalau Jadi abang itu tidak puas dengan sebabnya ayat itu, mari kita dia lihat ke mengasih ayat tahu, melihat dia Yohanes melihat 5 Allah, ayat begitu loh. 19. Oke, Bang, sabar dulu, Bang, ya. Kita lihat Yohanes 5 Iya, ayat siap, 19. siap. Banyak sekali ayat-ayat, Bang. Tapi saya ajak Abang untuk ke sini dulu. Kesaksian Yesus tentang dirinya, ya, temanya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak." Sekali lagi, mari kita garis bawahi kata itu juga. Kata itu juga kita garis bawahi, ya. Apa yang dikerjakan Bapa? Kalau kita melihat dalam konteks Alkitab, yang dikerjakan Bapa itu dalam perjanjian lama itu masa penciptaan langit dan bumi itu kan di pekerjaan Bapa. Di situ juga berarti Yesus juga mengerjakannya dong. Logikanya kan seperti itu. Tetapi ini memang jelas-jelasnya fakta di sini tertulis seperti ini, Bang. Udah, Bang? Bagaimana kira-kira tanggapan Abang dengan hal ini? Baik. Coba saya minta Abang tanggapi Bang. dulu. Oke, baik. Bang, kalaulah Yesus itu Allah itu sendiri, Bang. Coba nih aku mau tanya sama Anda nih. Kenapa Yesus bilang, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi"? Ini Tuhan mana yang tempat Yesus bersyukur ini? Bagaimana, Bang? Berkata Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit, Tuhan bumi." Ini Tuhan mana tempat Yesus bersyukur ini? Di mana itu? Di mana dulu ayatnya? Coba kita lihat. Matius Di mana ayatnya dulu, 11:25. Bang? Matius 11:25. Oke, saya Kan tadi dia sudah Allah itu tadi. Matius 11. Kamu bilang. Ya, sabar saya cari dulu. Ya. Matius 11 25. 25 ya, Bang, ya. Oke, siap. Pada waktu itu berkata Yesus, sabar, Bang. Ya, enggak apa-apa. Ya, Matius 11:25. Anjay. Ya. Nih, kalau mau masuk bilang ya, kalau mau masuk aja. Ini alhamdulillah santun juga beliau nih. Yang bagusnya beliau mereka ini kalau membaca data bagus loh, supaya kita sama-sama dapat edukasi. Sabar, Bang, saya ambil HP satu dulu, Bang. Sabar ya. Iya. Sabar, nggak saya apa-apa. tinggalkan. Santai aja, Bang. Saya tinggal perangkat. Kalau dulu. Sabar, kamu Bang. santai, kami pun santai juga tuh. Siap, abangku yang baik.
Jadi sebelum berjumpa ya teman-teman ya, dicari oleh Bang Ray, maka kita wajib menyampaikan satu ayat aja, yaitu maka menangislah Yesus. Buat teman-teman ya, di tap-tap layar dan di share ulang ya, dibantu tap-tap layar dan di share ulang, terus dibagikan ke kiri 5, ke kanan 5, dan ke atas 5, ke 10 5. Jumlahnya 20 orang. Kalau dikali 1.200 berarti hampir 5.000. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu tetap layar di bawah, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. 10 tahun kemudian, gas nikah. Ya sabar ya, karena ini Bang Ray ini kan dia tidak ada apa ya, tidak nyeleneh, dan beliau mencarikan data dan beliau lagi mengambil HP, dan beliau bersama Bang Al Hidayah ya. Semoga dia bisa membawa datanya dan bisa menunjukkan jati diri dia sebagai Kristen yang sejati tanpa adanya pelin-pelan dan putar sana putar sini, belok kiri belok kanan yang dibahas Jakarta akhirnya nyampe ke Papua. Kita tunggu ya teman-teman ya. Nanti kajian dulu, udah tadi Bang ya. Jadi buat teman-teman di bawah, sekali lagi saya beritahukan, buat teman-teman jangan lupa di tap-tap layar dan di share ulang dan dibantu posting ulangnya. Terus pokoknya itu aja lah, capek aku bilang sama kalian gede juga. Tadi Matius berapa Bang? Oke. Bang Al 11.25 Bang, Matius 11.25. Perkataan Yesus kan, coba. Oke. Matius 11 ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tayar. Bukan Bang, 25 Bang. Matius 11 ayat 5 mana ini Bang. yang disepergi? 25. Oh, ayat 25. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, Bukan ya. Bang, Pada Matius waktu itu 11 berkatalah ayat Yesus, 25. aku bersyukur kepadamu Bapa. Iya betul. Iya, ini saya baca nih Bang, Matius 11. Pada waktu itu berkatalah Yesus, iya betul kan? Iya, betul. Iya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27, gini loh Bang, berarti abang ini hanya pelintir-pelintir ayat ya. Seperti dalam hal ini Bang, dalam pembicaraan ini ajakan juru selamat loh ya temanya. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di situ Bang. Kita lihat ke ayat yang 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Baik Bang, pertanyaannya tadi adalah, bila Yesus ini adalah Allah itu sendiri, kenapa dia bersyukur kepada Tuhan langit, Tuhan bumi? Ini yang Allah di sini Yesus atau Bapaknya?
kan Bang, ini loh Bang ya. Bukan orang Kristen kalau tidak menyatakan itu Yesus itu adalah Allah. Makanya saya akan mendasari lagi Nggak, aku kepada nggak Abang tanya, bahwa Bang. Kristen Nggak, itu aku tanya. percaya Jangan akan menjawab Tritunggal, sesuatu Bang. yang tidak ditanya, Bang. Iya, Aku nggak siap. tanya menurut Kristen, Bang. Iya. Aku tanya menurut Bible tuh. Iya, siap. Jadi menurut di Bible tadi yang kamu baca, kan kamu bilang Yesus ini Allah. Yesus bilang, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya di ayat ini, kalau Yesus ini Allah, ini kepada Tuhan mana dia bersyukur? Bapaknya atau dia sendiri? Belajar-belajar lagi Bang ya. Jadi pernyataan di gereja Bang, Yesus itu Allah itu sendiri Bang, itu adalah doktrin untuk membenarkan keimanan Kristen menuhankan Yesus. Itu juga yang aku tahu dulu sebagai seorang yang pernah Kristen. Tapi apabila kita baca Bible Bang, di dalam Bible 372 ayat disebut beberapa kali Yesus ini utusan Bapa, utusan Tuhan kepada satu kaum yaitu Bani Israel. Nah, kalau dipaksakan Yesus juga ini Allah, maka ini bertabrakan dengan perkataan-perkataan Yesus itu sendiri. Sementara ditunjukkan macam tadi yang kamu baca Yohanes 14 itu kan orang bilang. Orang bilang Yesus begini-begini. Tapi pengakuan Yesus sebaliknya. Dia utusan Bapa. Contoh sekarang, di Yohanes 13 nomor 16. Yesus bilang seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya atau daripada dia yang mengutusnya. Yohanes 17:3 mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus, yang tidak lebih tinggi maksudnya. Tapi kalau didudukan Yesus di tempatnya yang benar yaitu sebagai nabi, maka ini bukan saja ikut ajaran Bible, tetapi juga ikut ajaran para nabi-nabi. Contoh, aku akan membangkitkan seorang nabi. Ini cocok kepada Yesus. Kalau memang dipakai Yesus ini nabi. Tapi kalau dipaksakan Yesus ini sebagai Tuhan Bang, bagaimana Bang mungkin Yesus ini Tuhan? Coba Abang pikir ya. Masuk akal tidak Bang ya? Allah satu rumah sama manusia 32 tahun loh. Satu atap sama manusia. Yang kita ini dulu sebagai Kristen nih, yang aku tahu sosok Yesus ini sejak aku pandang sebagai Tuhan. Aku tidak pernah memikir di sekitar kiri kanan itu. Contoh aku menarik sedikit aja ke belakang. Apa yang terjadi ketika Maria ini satu rumah sama Tuhan selama 32 tahun? Ada barang satu ayat kemudian dalam Bible itu pasti kalau memang dia itu Allah Bang. Lalu terkagum-kagumlah Maria karena anaknya berfirman sebagai Allah, jadilah gundukan makanan di dapur. Tidak ada. Malah jadi pertanyaan, kenapa orang lain dia kasih makan, di dalam rumahnya sendiri tiada makanan? Jadi pertanyaan, orang lain dia hidupkan, mamanya sendiri masih di kuburan. Ini kan sesuatu yang menurut Al-Quran nih Bangnya. Fawalul ladzina yaqbunal kitaba bi'aidihim summa yaquluna hazin indillah. Mereka mengarang-ngarang kitab, lalu dibilang ini dari Tuhan. Dan kita tidak menelaah, ini ajaran ini sebenarnya betulkah? Atau kita sedang lawan dengan logika kita yang memang tidak masuk akal tapi dipaksakan untuk menjadi Kristen. Akhirnya yang terjadi Bang, seperti yang Abang bilang tadi ini. Abang mau menuruti Yesus ini Allah, tapi bertentangan dengan Bible. Maka jadi pertanyaan lagi sama oknum Kristen yang lain. Kalau bilang di Kristen itu tiada satu Kristen yang tidak bilang Yesus itu Allah, iya, sebab Kristen. Tapi sekarang menurut Bible, yang ada dalam keimanan kita seharusnya yaitu kitab suci, apa jawaban kitab itu? Yesus ini bukan Allah Bang. Tepatnya Yesus ini utusan Allah. Gini Bang. Kenapa dia mengatakan dia melihat Bapa? Karena sama itu Bang dengan para nabi. Ati Allah wa ati Rasul. Melihat Rasul itu dengan ajaran mentaatinya, maka sama dengan melihat Tuhan, mentaati ajaran Tuhan maksudnya. Bukan dia. Coba kamu baca lagi. Yohanes 5, 39-40. Maka hakim mereka di akhir zaman kata Yesus, itu adalah firman yang disampaikan kepada mereka yang diterima dari Bapa, bukan dia itu sendiri. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang ku dengar dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia. Lagi menunjuk dia, bukan kehendakku. Nah, jadi inilah Bang, di sini sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan Bang Ray ini akan tahu yang namanya kebenaran dan
coba melepaskan diri dari ajaran dogmatis supaya sama-sama kita berpikir. Jangan ragu bang, host ini pernah Kristen, aku pun pernah Kristen, dan kami ini masuk Islam hanya karena Bible bang, bukan karena berdebat. Tapi dalam ranah begini sama-sama kita belajar agar kita sama-sama dapat manfaat dan edukasi. Gitu Abang Kure, Allahu alam. Silakan yang lain teman-teman kalau mau masuk. Onika. Nah, terima kasih banyak, bagus sekali bang. Gini bang, tapi bang, gini loh ya, saya punya pegangan yang kuat bahwa bila mana di Alkitab itu tidak ada selain Yesus yang menyatakan dirinya, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada selain Yesus. Kalaupun itu ada, tolong coba abang cari, ada nggak yang entah itu rasul atau nabi yang lain yang mengatakan seperti itu, ada nggak di Alkitab saya? Baik, baik bang, Bang Re. Aku belajar yang namanya Kristen nih bang, bukan main ojo-ojo aku masuk Islam bang. Aku bukan asal main lompat sejak masuk Islam. Karena memang untuk meninggalkan Kristen itu bukan semudah membalik telapak tangan bang. Aku masuk Islam sejak masih 2 tahun aku sambung baca Bible itu. Abang Re, coba belajar lagi. Aku dan Bapak itu, hanya aku dan Bapak adalah satu, ini tambahan atau sisipan. Dalam Vatikanus, Kodeks, tidak ada adalah satu itu. Aku dan Bapak, Kaihopater saja. Ini ditambah. Tidak ada yang namanya adalah satu. Nah, itu yang pertama bang. Kalau Anda bertanya, adakah selain Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu? Tidak ada memang bang. Tapi jangan kita lupa. Musa tidak pernah bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba baca seluruh perjanjian lama. Ada tidak Musa bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Daud, kitabnya Mazmur sama 2 Samuel atau 2 Tawarik, itu Daud punya. Coba cari di situ. Ada tidak Daud bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Rasulullah bang, dalam hadis yang menjelaskan tentang ajaran dari Tuhan pun tidak bilang begitu bang. Maka kalau Yesus ini mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kenapa tidak ada nabi yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ini hanya Yesus yang bilang. Nah, seharusnya bang, sebagai utusan Tuhan, kalau dia itu Tuhan itu sendiri bang, macam yang abang percayakan sendiri sekarang ini. Kalau Yesus ketika mengatakan Tuhan itu uang, Tuhan itu adalah bertuhankan pohon, ini karena kita menunjuk kepada sesembahan yang disembah oleh orang-orang kafir, bukan berpandukan kitab. Sekarang yang kita bahas di sini adalah kitab, sebagaimana Yesus ini bertuhan. Contoh, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, dan kami menyembah Allah yang kami kenal. Yohanes 4:22. Kalau Yesus Allah itu sendiri tidak mungkin dia menyembah. Lukas 6 nomor 12. Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah. Matius 26:39 sampai 44. Yesus maju sedikit dan bersujud, katanya ya Bapa. Lukas 22 nomor 24. Yesus semalam-malaman berdoa dan akhirnya didatangi sama malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan, satu Tuhan, bukan dia itu sendiri. Contoh juga, dia ini sebagai Islam Muslim, di Ibrani 5 nomor 7, dengan ketaatan sebagai orang soleh, dengan retap tangis, dia meminta kepada yang boleh menyelamatkan dari maut, dan doanya didengarkan. Kalau dia ini Tuhan itu sendiri bang, tidak mungkin dia ini ada ayat-ayat yang begini. Itulah sebabnya aku bilang Bang Re, kalaulah aku dikasih kesempatan membuat satu Bible, aku yakin selepas ini melalui dialog tiada lagi orang Kristen yang masuk Islam. Kenapa? Mulai dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 nomor 19, aku tulis Yesus semuanya Tuhan. Tidak ada Tuhan Bapa, tiada Tuhan perjanjian lama, tiada Tuhan Allah yang lain, tidak ada pula yang lahir Tuhan, tidak pula yang menjadi Tuhan setelah penyaliban. Aku tulis vulgar Yesus ini Tuhan. Kenapa orang banyak yang mu'alaf? Karena di Bible itu ada memang Tuhan yang tidak terlihat, ada memang Tuhan yang bergumul dengan Yakub. Ada Tuhan yang tidak terlihat, ada pula Tuhan yang meminjam pisau cukur. Ada Tuhan yang awal dan akhir, ada pula Tuhan yang lahir di kota Daud. Ada Tuhan yang dulunya kekal, sekarang menjadi Tuhan setelah penyaliban.
Maka Al-Quran tadi salah enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalul lillazina yaktubuna alkitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah lastaru bihi min qulillah wa walul lahum mimma katab. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogi Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.